Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil baraya, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi qanata fil fajri hatta faraqad dunya wa ala alihi wa sahbihi salatan tughfaru bihal khataya, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita masih tentang kunut. Qala al-musannif al-habib Hasan bin Ahmad al-Kaf, mata'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini, amin. Wa yusannu fihi raf'ul yadain, dan disunnahkan ketika kunut mengangkat kedua tangan. Di sini di takliknya di bawah, wa yanduru hinaha ila yadaihi in alsaqahuma bi ba'dihha, dan melihat kedua tangannya ketika kedua tangannya dipertemukan. Wa in farraqahuma, kalau dipisah direnggangkan kedua tangannya, nadhara ila maudhi'i sujudi, melihatlah ke tempat sujudnya. Jadi ketika kunut itu disunahkan mengangkat tangan. Nih perhatikan semuanya. Coba kalian buka sedikit, ibu-ibu biar paham ya. Jadi mengangkat tangan sambil melihat kedua tangannya ini pandangannya ini melihat kedua tangan. Kalau tangannya ini dirapatkan seperti ini, dipertemukan ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Yang makmum amin. Caranya mengangkat tangan ketika seperti ini posisinya, pandangannya melihat ke tangannya. Kalau direnggangkan seperti ini, pandangannya melihat ke tempat sujud ya. Allahumma hdina fiman hadait, jangan melihat ke atas ya, jangan seperti itu. Ini kesunahan. Wal jahru, dan mengeraskan. Ayil jahru fi kullil kunut, artinya semua kunut mulai dari depan sampai ke belakang itu dibaca dengan keras ya, nyaring. Imamnya, makmumnya amin juga nyaring ya. Biasanya kalau subuh ini entah karena ngantuk, entah ikut aliran kebatinan, ya nggak ada suaranya di belakang. Ya, coba kita latih yang kompak ya, amin gitu ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah seperti itu. Nah insyaallah kalau seperti itu tiap hari, waduh kompak ya. Malaikat tenanan rek ya. Jamaah di sini sungguhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi termasuk kesunahan dalam kunut membacanya dengan keras, walaupun sholatnya duhur ya. Sholat duhur atau asar ya, itu sama-sama dikeraskan walaupun siang hari. Karena apa? Kunut itu sunnahnya nyaring ya. Nah ini jangan sampai salah paham ya. Loh kok ada sholat duhur pakai kunut? Namanya kunut nazilah ya. Nah
Kalau yang subuh ini kunut biasa setiap hari ya. Dalam hadis diterangkan di zaman Rasulullah itu pernah terjadi pembunuhan terhadap 7 sahabat ya. Jadi ada 7 sahabat Nabi itu dibunuh dengan kejam ya oleh 3 orang kafir. Maka Rasulullah itu melakukan kunut nazilah ya. Kunut nazilah itu 5 waktu. Duhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, yaitu mendoakan agar dilaknat oleh Allah yang melakukan pembunuhan kepada orang Islam tersebut ya. Sampai Rasulullah doanya Allahumma al'an si fulan, ya Allah laknat si pembunuh sahabat saya itu ya. Allahumma syaddid wa ataka alaihim, ya Allah pedihkan siksamu, keraskan balasanmu ya Allah kepada mereka. Nah, itu Rasulullah kunut selama 1 bulan ya, selama 1 bulan. Nah, untuk sholat subuh Rasulullah selalu kunut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Jadi yang ditinggalkan itu adalah kunut nazilah. Setelah kejadian tragedi itu selesai 1 bulan, turun ayat ya dari Allah, kemudian Rasulullah berhenti kunut. Ya, duhur, asar itu tidak kunut. Yang kunut hanya subuh. Nah, untuk kunut subuh itu sampai Rasulullah meninggal dunia ya. Makanya orang-orang yang tidak kunut subuh ya, katanya Rasulullah itu sudah tidak pernah kunut. Itu yang dimaksud, yang Rasulullah tinggalkan adalah kunut nazilah. Kalau untuk kunut subuh sampai beliau wafat selalu melakukan kunut ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ta'min, dan sunnah amin ya. Jadi sunnah amin ketika kunut ya. Coba sekali lagi ya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, setelah itu bersama ya. Innaka taqdi, makmum juga membaca pelan ya. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, setelah itu amin lagi. Allahumma al'anil kafirin, Allahumma ahlik aduwad din wa aduwal muslimin, Allahumma syaddid wat'ataka alaihim, amin ya, sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, tetap amin makmum, amin, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Setelah itu sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Faidatun, ada 1 faidah. Al-kunutu qismani. Kunut itu ada 2 macam. Kunutun rotibatun wa huwa fi maudhi'aini. Yang pertama kunut rotibah. Kunut rotibah ini ada di 2 tempat. Al-awwal fil i'tidal lisani min sholatil fajri. Yang pertama ketika iktidal kedua di sholat subuh ya. Sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu kunut ya. Ini yang pertama. Ya, ini yang di dalam hadis diterangkan qanata Rasulullah hatta faraqad dunya. Nah, kunut ini yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan sampai beliau wafat. Asani fil i'tidalil akhir li salatil witri fin nisfi tsani min Ramadan. Yang kedua adalah kunut yang dilakukan pada rakaat terakhir salat witir mulai separuh terakhir bulan Ramadan. Mulai malam tanggal 16 bulan Ramadan, di rakaat terakhir witir itu disunahkan kunut ya, kayak kunutnya sholat subuh. Ini yang pertama kunut rotibah namanya. Yang kedua asani kunutun nazilah. Kunut nazilah yusannu fi jami'il maktubat,
Disunnahkan kunut nazilah di setiap salat fardu, yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu disunahkan kunut nazilah. Kapan kunut nazilah itu disunahkan? Idza nazalat nazilatun bil muslimin fi ayyi makan. Ketika terjadi musibah pada kaum muslimin di mana saja berada, ya. Wala yushtaratu ayyakuna fi mahallin nazilah. Dan tidak disyaratkan pelaksanaannya tidak di tempat musibah. Jadi musibahnya di Palestina, yang doa nazilah di sini, ya betul itu sudah, karena nggak ada syarat. Oh musibahnya kan di Palestina, di sini tidak sunnah nazilah, tidak ya. Jadi kunut nazilah itu pokoknya terjadi musibah pada kaum muslimin, di mana saja kaum muslimin itu sunnah untuk melakukan kunut nazilah. Ya. Termasuk sekarang ini ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga sudah menghimbau kita itu melakukan kunut nazilah. Termasuk ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kalla, seperti itu ya. Jadi ini salah satu yang bisa kita lakukan ya, yaitu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami tragedi kemanusiaan di Palestina, seperti yang dulu yang kita lakukan ketika terjadi di Rohingya ya, agar kita tidak sampai termasuk ancaman Rasulullah, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa acuh tak acuh, tidak peduli terhadap yang menimpa saudaranya, maka dia tidak termasuk orang Islam ya. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawlina minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mubtahami.